Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Amanda Deviola dengan NIM 6670250044. Dan aku Syifa Ramadhani dengan NIM 6670250052. Nah, di sini kita bakal membahasnya terkait patologi pemerintahan ya, dan juga kita kaitkan ya dengan studi kasus yang ada di Indonesia ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya pemerintah itu seharusnya jadi alat untuk mencapai kepentingan publik. Tapi kenyataannya nggak selalu gitu ya. Kadang justru ada penyimpangan yang bikin sistem pemerintahan kita tuh sakit. Nah, kondisi ini tuh disebut dengan namanya patologi pemerintahan. Nah, Miriam Budiarjo juga memberikan istilah dari si patologi pemerintahan ini buat menggambarkan hal tersebut, yang mengatakan bahwa patologi itu ya lembaga publik yang gagal bekerja secara etis gitu ya, dan transparan gitu. Nah, oleh karena itu ya, contoh yang paling nyatanya ya dari penyakit ini tuh adalah kasus korupsi tambang timah senilai 271 triliun. Ya, ada di daerah Bangka Belitung pada tahun 2025. Nilainya itu teman-teman sangat fantastis sekali ya, gede banget, sampai disebut itu tuh sebagai pelanggaran hukum terparah abad ini. Ya, selanjutnya teman-teman, kita akan menganalisis kasus ini menggunakan 5W dan 1H. Yang pertama, apa sih yang terjadi? Jadi, kasus ini berawal dari penyalahgunaan wewenang di sektor pertambangan milik negara. Nah, yaitu PT Timah Tbk. Jadi, pejabat perusahaan dan pemerintah daerah diduga memanipulasi izin tambang, jual hasil ilegal tapi diklaim resmi, dan bahkan nggak ngerjain reklamasi lahan bekas tambang. Nah, tentu kerugiannya luar biasa besar. Kerugiannya tuh banyak banget, besar banget. Berdasarkan penelitian Universitas Bangka Belitung, negara sangat rugi sekitar 271 triliun sampai 183 triliun kerusakan lingkungan. Nah, juga 88 triliun kerugian ekonomi, laut rusak, hutan hilang, tanah tandus. Jadi korupsi ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal masa depan generasi kita, teman-teman. Dari kasus itu kita langsung masuk ke siapa dan kapan kasus itu terjadi. Nah, kasus ini ya teman-teman, itu melibatkan pejabat PT Timah Tbk ya, pejabat dinas ESDM dan para pengusaha tambang. Nah, salah satunya itu namanya Mokhtar Riza Pahlavi Tabrani. Ya, beliau itu direktur utama PT Timah dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, kita lihat tuh, ini nih jelas-jelas bentuk kolusi antar aktor kekuasaan dan juga pejabat publik dan swasta yang bekerja sama demi kepentingan pribadi ya. Dalam teori Raman Surbakti ya, ini tuh disebut penyimpangan struktural birokrasi yang disalahgunakan ya. Jadi hal tersebut tuh ya bukan untuk masyarakat, tapi untuk keuntungan kelompok. Nah, yang bikin mirisnya lagi ya, praktik ini tuh udah jalan dari tahun 2015 sampai tahun 2022 dan baru diselidiki secara serius ini oleh Kejaksaan Agung tahun 2024. Hal tersebut kan ya melihatkan gitu ya bahwa selama bertahun-tahun pengawasan publik tuh lemah banget ya, seperti apa yang dikatakan oleh Andre Hewo dalam bukunya yang mengatakan bahwa kontrol publik kekuasaan pasti disalahgunakan, dan kita bisa lihat itu kejadian nyata di kasus ini. Selanjutnya, di mana dan mengapa kasus ini bisa terjadi? Jadi, kasus ini terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Bangka Tengah, Bangka Barat, dan juga Belitung Timur. Jadi, wilayah tadi itu wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia. Tapi ironisnya, daerah yang kaya sumber daya malah rusak parah. Sekitar 100.000 hektar lahan hancur akibat tambang ilegal. Hah? Bisa ya? Lalu kenapa bisa terjadi? Jadi menurut Abdul Hamid, ini nih akar dari patologi pemerintahan yang ini itu ada pada lemahnya integritas dan etika birokrasi. Penyebabnya banyak. Yang pertama, pengawasan yang lemah, kolusi pejabat dan pengusaha, juga budaya gratifikasi dan ketergantungan masyarakat pada tambang ilegal, minimnya transparansi publik. Jadi kalau dikaitkan dengan prinsip good governance, kasus ini tuh gagal total dalam dua hal utama. Yang pertama, transparansi, dan yang kedua, accountability. Dua hal ini yang seharusnya jadi fondasi pemerintahan yang bersih. Betul. Nah, teman-teman, setelah kita tahu ya hal tersebut tuh, kita langsung masuk ke bagaimana ya tindakan tersebut tuh dilakukan gitu ya, sampai menggait triliunan ya. Nah, ternyata modusnya tuh rapi banget ya teman-teman. Perusahaan ilegal ini tuh dikasih izin hasil tambang mereka, terus disambarkan jadi produk resmi PT Timah, padahal nggak benar tuh ya. Terus dijual ke pasar ekspor ya. Sebagian pejabat tuh didapat suap gitu loh ya, dan lahan bekas tambang dibiarkan rusak ya.
menurut laporan Kejagung, ini tuh melibatkan jaringan luas, mulai dari pejabat, pengusaha, sampai aparat ya yang tutup mata. Jadi ini tuh ya bukan kesalahan individu, tapi penyakit sistematis ya di birokrasi pertambangan. Nah, Selanjutnya, tentunya kita akan menganalisis kasus ini. Kita sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan gitu loh. Kalau kita lihat dari kacamata ilmu pemerintahan ya, Amanda ya, Ya. ini tuh bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi juga kegagalan tata kelola pemerintahan. Pemerintahan gagal menegakkan transparansi dan juga akuntabilitas. Yang Betul. jelas kedua itu tuh penting gitu loh. Dan etika pelayanan publiknya juga nggak dijalankan gitu. Jadi patologi pemerintahan ini terjadi di 3 level. Yang pertama, individu yang kehilangan moral. Yang kedua, institusi yang nggak punya kontrol. Dan yang ketiga, sistem politik yang permisif terhadap korupsi. Dan ini pelajaran penting buat kita gitu Panda, maksudnya kayak penting buat kita. Betul. Penyakit pemerintahan itu tumbuh pelan-pelan, dimulai dari hilangnya etika. Itu tuh kayak no banget. oke sih Pak, setelah kita tahu ya konfliknya seperti apa, kita juga pengen nggak sih ngasih solusi gitu ya buat pemerintah dong. supaya lebih baik gitu ya kan. Nah, menurut kita nih ya, seperti apa yang setelah kita diskusikan, pertama tuh ya, kita tuh harus reformasi birokrasi total dulu ya, supaya pejabat-pejabat dipilih karena integritas gitu loh, bukan karena koneksi, bukan karena money politik ya kan. Nah, yang kedua itu digitalisasi dan transparansi publik ya. Biar apa sih? Ya biar semua data tuh bisa diawasi gitu loh teman-teman oleh masyarakat kalayak umum gitu ya. Nah, yang ketiga, penegakan hukum yang tegas ya. Jadi kita tuh nggak pandang jabatan dalam menentukan siapa yang bersalah gitu ya. Kayak seperti itu. Terus juga solusi terakhir kita nih ya, pendidikan etika birokrasi ya. Pejabat-pejabat tuh diberikan pendidikan etika supaya apa? Supaya pejabat sabar ya. Terus amanah gitu ya kan. Nah, terus juga teman-teman ya, sebagai bahan pembelajaran kasus Tembang Timah yang menggiut triliunan rupiah, 271 triliun. Ini tuh ya bukan cuma cerita korupsi, tapi juga cerminan rusaknya moral dan tata kelola pemerintah. Sebagai kita sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, agent of change, ya ini tuh tugas kita bukan cuma ngekritik gitu loh, ya, tapi juga ikut jaga supaya sistem ini tuh sehat lagi ya. Karena ya pemerintah yang bersih cuma bisa lahir dari rakyat yang peduli dan berani bersuara kan, seperti itu. Gimana tanggapanmu sih Pak? Betul banget apa yang kamu udah ngomong itu betul. Kita tuh harus sadar. Betul, udah gitu aja. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian seperti itu yang dapat kita berikan analisis kritisnya ya. Semoga bermanfaat bagi pendengar-pendengar semua di sana. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.